Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mengenai enzim lipase. Perkenalkan, nama saya Dewi Suryaningrum dan ada teman saya Elisa Rahmawati, Intan Primasari, kemudian ada Umi Silva Fauzia, dan yang terakhir ada Liulana Joli Darata. Next. Untuk definisi enzim lipase sendiri yaitu enzim yang dapat menghidrolisis rantai panjang trigliserida yang mengkatalisis pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini memiliki potensi untuk digunakan memproduksi asam lemak yang merupakan prekursor berbagai industri kimia. Lipase diklarifikasikan sebagai enzim hidrolase yang menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas. Berikutnya ada mekanisme hidrolisis trigliserol. Secara umum proses pemutusan ikatan ester oleh lipase dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut adalah untuk mekanisme kerjanya yaitu ada pemusnahan awal enzim lipase terjadi di dalam bagian dalam usus halus. Kemudian garam empedu mengurangi ketegangan permukaan tetesan lemak sehingga lipase dapat menyerang molekul trigliserida. Kemudian molekul asam lemak dan gliserol kemudian dibawa ke dalam sel epitel yang melapisi dinding usus di mana mereka disintesis ulang menjadi trigliserida untuk diangkut ke otot dan jaringan adiposa. Di tempat ini enzim lipase dalam aliran darah menghidrolisis trigliserida dan asam lemak dan gliserol yang dihasilkan oleh sel-sel jaringan ini. Kemudian dalam jaringan adiposa trigliserida dibentuk kembali untuk penyimpanan sampai kebutuhan energi meningkat dalam kondisi stres atau berolahraga. Kemudian lipase dalam sel-sel jaringan adiposa memecah trigliserida sehingga asam lemak dapat masuk kembali aliran darah untuk transportasi ke jaringan membentuk energi dan kembali lagi ke pencernaan awal enzim lipase. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh Intan Primasari. Berikutnya, cara kerja enzim lipase. Lipid seperti lemak dan minyak merupakan senyawa dengan molekul kompleks oleh cairan getah bening, sehingga perlu dipecah lebih dahulu menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim lipase memecah molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol yang memiliki molekul lebih sederhana dan lebih kecil. Asam lemak dan gliserol tidak larut dalam air, maka pengangkutan dilakukan oleh cairan getah bening atau disebut limfa. Enzim pencernaan bekerja dengan mempercepat reaksi pada pencernaan makanan, tetapi enzim pencernaan tidak ikut diproses. Selanjutnya, proses dan mekanisme ketika sel membutuhkan energi. Enzim lipase memecah trigliserida melemak untuk ke pembuluh darah dan menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan air H2O. Satu, enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Yang kedua ada enzim protease. Enzim protease adalah enzim yang pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan chymotrypsin. Lipase dari hewan. Enzim lipase berdasarkan sumbernya yaitu lipase pada sistem pencernaan, lipase yang terdapat pada jaringan seperti hati, paru-paru, dan ginjal, serta lipase dalam air susu. Dalam proses industri lipase hewan yang digunakan adalah lipase pankreas dan pregastrik yang berasal dari babi. Kelemahan dari lipase yang berasal dari hewan ini adalah harganya yang mahal. Yang keempat yaitu enzim lipase dan mikroorganisme. Yang
dibagi menjadi lipase yang berasal dari kapang dan kamir. Lipase mikroba sebagian besar merupakan jenis ekstraseluler dan produksinya sangat dipengaruhi oleh komposisi medium. Lipase bakteri biasanya dipengaruhi oleh kondisi gizi seperti sumber karbon, lipid, nitrogen, dan garam anorganik. Selanjutnya, lipase dari jamur berasal dari jamur yang dapat tumbuh di beberapa habitat termasuk biji, minyak nabati, tanah yang terkontaminasi minyak, serta tanaman dan produksi susu yang rusak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvie. Proses metabolisme. Proses metabolisme atau metabolizable energy yang terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu sendiri, terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih kecil dan sederhana, seperti asam lemak, CO2, dan amonia. Pada kedua proses metabolisme tersebut, yakni katabolisme dan anabolisme, akan dihasilkan energi dalam bentuk panas atau heat increment atau HIE. Selain itu juga pada proses penguraian katabolisme, zat makanan khususnya protein akan menghasilkan bahan sisa yang harus diekskresikan. Bahan buangan tersebut masih mengandung energi, yakni urin energi dan potential energi. Energi bebas yang dihasilkan dari proses metabolisme atau net energy selanjutnya akan digunakan untuk basal metabolisme dan voluntary activity. Setelah kedua kebutuhan terpenuhi, maka sisa energi selanjutnya akan digunakan untuk dan recovered energy. Next. Sifat enzim lipase. 1. Biokatalisator. Lipase berfungsi sebagai katalisator dalam hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 2. Bersifat termolabil. Lipase termasuk sebagai protein yang membuat aktivitasnya sangat bergantung pada suhu. Lipase memerlukan kondisi suhu yang cocok untuk dapat menghasilkan produk katalisis yang optimal. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak protein lipase yang disebut dengan denaturasi. Yang ketiga ada bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu pula. Lipase memiliki sifat spesifik yang khas mengenai kemampuannya untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu regioselektivitas. Lipase memiliki kemampuan selektivitas yang kuat dalam menghidrolisis substrat pada molekul gliserol yang 4 gugus 3 pada triasil faktor-faktor enzim. Yang pertama itu ada suhu. Enzim yang memerlukan jumlah kalor tertentu untuk dapat aktif dalam melakukan proses katalis. Yang kedua, pH. Interaksi ionik yang terjadi di dalam strukturnya akan menstabilkan enzim dan memungkinkan enzim untuk mengenali dan berikatan dengan substratnya. Yang ketiga, konsentrasi substrat dan enzim. Enzim tidak akan mencapai konversi maksimum karena terbatasnya substrat yang direaksikan. Yang keempat, aktivator dan inhibitor. Enzim dapat juga membutuhkan komponen lain agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai katalis. Komponen pendukung ini disebut dengan kofaktor. Slide berikutnya. Dan struktur enzim lipase. Teman-teman bisa lihat strukturnya, struktur enzim lipase seperti pada gambar berikut. Next, slide berikutnya. Kesimpulannya, kelompok kami menyimpulkan lipase merupakan salah satu biokatalis yang dibutuhkan saat ini karena kemampuannya dalam mempercepat berbagai reaksi. Artikel-artikel lain yang menunjukkan tentang isolasi lipase dari berbagai biji telah banyak yang diterbitkan. Eksplorasi dari biji-bijian harus dilakukan secara berkelanjutan dengan disertai penentuan karakteristik dari tiap lipase biji. Hasil dari berbagai penelitian tersebut memungkinkan untuk mendapatkan lipase yang diperoleh secara mudah dan murah. Sekian hasil diskusi kami.
Terima kasih.